Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galihaji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Ini adalah sepeda saya Element FRC 38 Gravel teman-teman. Sepeda ini punya berat 14 kg teman-teman. Dan rem bawaannya itu ampas banget. Oleh sebab itu saya ganti dengan kaliper Zoom DB680. Ini kalipernya mekanik tapi sudah dual piston. Nah masalahnya kampas rem bawaan dari Zoom DB680 ini juga ampas. Oleh sebab itu saya ganti. Dulu sudah sempat saya ganti pakai Shimano B01S, kemudian B03S, lalu dua-duanya itu ampas juga, dan akhirnya saya ganti dengan merek Baradin. Nah itu paling bagus banget tuh, remnya pakem, kemudian tidak bunyi. Tapi masalahnya adalah sekarang sudah nggak ada yang jual, dan itu cepat habis teman-teman. Terakhir saya ganti itu dengan Shimano B05S, harganya cukup mahal, tapi itu lumayan pakem. Nah sekarang saya akan coba ganti dengan strummer yang kemarin sudah dikirimkan ke saya. Yuk kita tes saja, langsung pasang di Element FRC 38 Gravel. Sebelum saya ganti brake pad menggunakan strummer CER 54 ceramic brake pad, saya mau tunjukkan ke kalian performa pengereman dari brake pad Shimano B05S yang saat ini terpasang di sepeda saya. Ya, bisa kalian lihat secara pengereman memang bisa memperlambat sepeda bahkan sampai berhenti. Namun tidak seperti brake pad Baradin yang dulu pernah saya review, dimana dengan sedikit effort tarikan rem saja sepeda bisa langsung berhenti. Jadi tangan tidak mudah pegal. Nah untuk strummer ini saya penasaran apakah bisa sepowerful brake pad Baradin itu, atau sama aja kayak Shimano B05S, atau malah kalah pakem dibandingkan dengan kedua kampas rem sebelumnya. Kalian penasaran juga bukan? Jadi yuk kita coba pasang brake pad seramik dari strummer ini. Oke, perlengkapan yang dibutuhkan untuk kaliper mekanik dual piston Zoom DB680 ini adalah brake pad seramik strummer CER 54 tentunya, lalu amplas kasar, dan toolkit atau kunci L. Langsung aja gas lepas kaliper remnya dulu. Langkah pertama adalah melepas baut pada kaliper rem. Oh iya, kenapa kok pakai amplas? Nanti akan saya jelaskan fungsi pentingnya, jadi jangan skip-skip ya videonya. Setelah terlepas maka kendorkan kabel rem. Setelah kabel rem kendor, maka lepas kait pengunci kampas rem dengan tang. Lalu dorong kampas rem yang lama keluar dari kaliper rem. Ini adalah kampas rem atau brake pad dari Shimano B05S, bahannya resin yang akan saya ganti dengan strummer CER 54 bahan seramik. Dalam paket penjualan brake pad strummer CER 54 ini sudah disertakan sepaket siap pakai, yaitu ada per atau pegas brake pad, lalu pin pengunci brake pad dengan kaliper disc brake, dan tentunya kampas remnya. Brake pad ini tidak bisa langsung dipasang pada kaliper Zoom DB680 yang memang ampas sih ini kaliper. Sudah ngakunya short pull ternyata long pull, mau ganti brake pad saja masih butuh effort. Aduh. Nah oleh sebab itu ada amplas kasar yang nantinya berguna untuk mengamplas sisi samping plat besi dari kampas remnya. Oke, ini sudah saya amplas dan langkah berikutnya adalah memasang kampas rem seramik ini di per atau pegasnya. Lalu tinggal masukkan ke kalipernya. Berikutnya tinggal pasang pin pengunci, lalu tinggal bengkokkan ujung pin pengunci dengan tang yang karatan tentunya. Nggak wajib karatan sih ya, tapi adanya ini ya wis lah. Lalu pasang kaliper kedudukannya, kemudian kencangkan kembali kabel remnya. Dan berikutnya kencangkan baut kaliper dengan menarik tuas rem kencang-kencang supaya posisi kampas rem center dan tidak bersenggolan dengan cakram atau rotor. Kalau sudah, pastikan benar-benar tidak ada kampas rem yang bersenggolan dengan cakram atau rotor, karena bisa membuat laju sepeda tidak lancar dan terasa berat. Mungkin kalian kira brake pad atau kampas rem strummer bahan seramik ini mahal ya, dan saya awalnya juga berpikiran begitu. Tapi ternyata harganya murah banget, cuma Rp20.000 sampai Rp30.000 saja. Untuk stopping power yang setara Shimano B05S, lalu suara rem yang senyap, tentu kampas rem cakram strummer CER 54 ini jelas bakal menang banyak. Perlu kalian ketahui, Shimano B05S itu harganya yang ori bisa lebih dari Rp100.000. Ada sih yang murah, tapi yakin itu ori. Nah, untuk keunggulan dari brake pad bahan seramik dibandingkan dengan bahan resin atau semi metalik, itu yang pertama suara rem senyap tidak berisik. Kedua, tahan panas tinggi, jadi aman jika digunakan dengan pengereman kondisi ekstrim seperti turunan curam dan panjang. Lalu jauh lebih awet dibandingkan dengan brake pad bahan resin atau organik dan menghasilkan debu yang sedikit selama penggunaannya. Menurut saya brake pad seramik ini jauh lebih unggul karena baik itu bahan dasar dari seramik silikon karbit, boron karbit atau alumina seramik akan mengalami proses sintering dengan campuran atau kompon lain dalam komposisi brake pad sehingga menambah cengkraman dari rem seramik brake pad ini.
Dan iya, Strammer menghadirkan produk ini ke kita dengan harga yang jauh lebih murah dari kompetitornya di pasaran. Jadi lagi-lagi good job Strammer. Bisa kalian lihat sendiri setelah proses bedding brake pad yang sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama, rem sepeda saya langsung berubah sangat pakem, sampai ban belakang ngelock dengan effort tarikan rem yang sama ketika menggunakan brake pad dari Shimano B05S yang punya harga lebih dari 5 kali lipat dari Strammer CER 54 ini. Dan ini di kaliper Zoom DB680 loh ya, yang menurut saya sih termasuk kaliper dual piston mechanical disc brake paling ampas. Apalagi ini long pull tapi dipakai pada drifter yang short pull. Ya, jadi wajar ekspresi wajah bahagia saya ketika akhirnya rem sepeda ini bisa pakem teman-teman. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, kalau pakai Shimano B05S sebagai brake pad dari elemen versi 38 gravel di kaliper Zoom DB680 itu memang pakem, tapi memang tidak seperti pakai Strammer tadi teman-teman. Kalau pakai Strammer bener-bener pakem sampai ngelok dia. Nah kalau ini harus ditekan kuat banget sampai bisa berhenti sepedanya. Kalau enggak dengan power yang sama, maka Shimano B05S itu bisa bablas aja teman-teman. Jadi brake pad Strammer yang banyak seramik ini memang top banget lah ya, keren banget, pakem banget teman-teman. Nah saya harus tes dulu di jalanan yang turunan panjang, kira-kira dia bagus apa enggak nih teman-teman. Kalau misalkan rem ini bisa pakem di turunan yang panjang, berarti memang jempolan lah Strammer. Nah besok akan saya tes sekalian saya review produknya Strammer yang ini teman-teman. Set, dunia ini apa ini kira-kira ya. Jadi subscribe channel Julius Galih Haji, lalu like video ini. Kita lihat besok bagaimana performa dari brake pad Strammer seramik ini di jalanan yang turun panjang, sambil kita review apa itu ya. Ya, apa itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tekan tombol suka jika video ini menarik menurut kalian, kemudian subscribe channel Julius Galih Haji. Tinggalkan komentar, lalu bagikan ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Salam sehat, salam goes, tetap semangat. Bloopers time. Tiba-tiba nyeblok. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tekan tombol suka. Ada kurir paket nungguin sambil senyum-senyum. Duh, jadi salting. Tapi itu lumayan pakem. Nah sekarang saya mau coba ganti dengan Strammer. Ya elah, belepotan amat ngomongnya. Dulu sepeda ini punya berat lebih dari 14 kg. Sepeda ini punya berat 14 kg teman-teman. Dan bawaannya dan rem bawaannya itu ampas banget.